Halo. Yo, oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Meswara Bagas Nama Putra. saya Asrul Hafid Rizko 5. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan pelajaran pendidikan agama Islam tentang manusia, agama, dan Islam. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu ya. Di sini ada yang udah paham tentang apa itu pengertian manusia? Insya Allah. Belum, Kak. Oh, iya. Oh, makhluk hidup. Ada yang lain? Manusia terbuat dari tanah. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia bisa dipanggil dalam beberapa istilah. Ada Al-Insan, Anas, Bani Adam, dan sebagainya. Bani Adam berarti anak-anak Adam, makanya manusia disebut dengan Bani Adam. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang berpotensi oleh kebenaran dalam menjaga kehidupan di dunia kita. Gas. Next rule. Oke. Pak putus-putus Pak. Oke. Oh iya, maaf, memang XL rada nge-lag. Telkomsel Pak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang pertama adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk menunjukkan kebutuhannya. Kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atau mampu mengerahkan dirinya, juga emotif dan mampu mengontrol dirinya serta mampu menentukan nasibnya. Yang ketiga adalah makhluk yang dapat berproses berkembang, serta proses berkembangnya akan selesai sampai selama hidupnya. Selanjutnya ada individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, serta membantu orang lain untuk membuat hidup yang lebih baik. Yang kelima adalah keberadaan yang berpotensi mewujudkan tak terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Selanjutnya, yang berada makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang ketujuh, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Seperti yang kita telah jalani sekarang, manusia itu bergantung terhadap kebutuhan sosialnya. Kayak misalkan kita yang sekolah, terus kuliah, berhubungan dengan manusia lain, bahkan dari orang-orang terdekat seperti orang tua dan teman-teman serta kerabat. Selanjutnya adalah manusia adalah makhluk yang berpikir serta sering bertanya, mencari jawaban, serta penuh dengan keingintahuan. Al-Quran memandang manusia sebagaimana fitrahnya yang suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Al-Quran justru memuliakan manusia sebagai makhluk surga yang sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan spiritual yang suci dan abadi di negeri akhirat. Meski dia harus melewati rintangan dan cobaan dengan beban dosa saat melakukan kesalahan dan hidupnya di dunia ini. Oke. Untuk hakikat manusia dan pengertiannya, ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa tidak. Lanjut lagi ke proses. Untuk akhir aja. Oh, boleh. Berarti nanti saya kumpulkan pertanyaannya di akhir ya, Raffi. Oke, lanjut Asrul untuk proses penciptaan dan tujuan penciptaan manusia. Oke, dalam hal ini merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dalam Al-Quran. Ketika menyatakan bahwa Allah Maha Pencipta, dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu, yang termasuk dari perubahan kehidupan sampai kematian. Ya, dalam tersebut terakhir. Kemudian air darah
itu ketika segumpal daging. Menjadikan tulang-tulang, lalu tulang belulang kami dengan daging, kemudian jadi makhluk bentuk lain, maka kita yang baik. Selanjutnya, Allah juga memberikan kita pesan di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dari ayat di atas diketahui bahwa perkembangan embrio terjadi secara bertahap. Jadi manusia itu memang hidupnya selalu bertahap, dari yang kita sebenarnya adalah sperma bertemu dengan sel telur, lalu akhirnya dibungkus dalam tanda kutip di rahim, selama 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita, lalu barulah kita lahir ke dunia ini. Nanti pun proses kematiannya akan berulang seperti itu, kembali ke jadi tulang belulang dan akhirnya hilang tanpa jejak. Oke, selanjutnya Asrul, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah tentang poin kedua, yaitu kenapa manusia perlu memeluk agama. Oke, agama menurut bahasa Sangsekerta itu adalah tidak hancur. A itu tidak, dan gama adalah artinya kehancuran. Jadi agama secara tidak langsung adalah sebuah proses yang kita ditujukan untuk tidak dalam berada kehancuran. Adapun menurut Kamus Oxford, agama berarti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan manusia, sebuah Tuhan pribadi atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Di kamus lain, agama itu berarti kita memiliki kepercayaan untuk menyembah suatu hal. Dalam hal ini kita Islam, kita menyembah Allah dan mempercayai adanya Nabi dan juga Rasul-Rasulnya. Manusia perlu memeluk agama sebab di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, manusia juga memiliki kekurangan. Hal ini antara lain digunakan oleh kata-kata al-nafs menurut Quraish Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafas diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan serta keburukan. Oleh karena itu, sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk beri perhatian lebih besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan yang kejahatan dan juga kebaikan. Quran Surat Asy-Syams ayat 7-8. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri manusia itu sendiri. Tantangan dari dalam berupa dorongan, hawa nafsu, dan bisikan setan. Sedangkan yang dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia. Contohnya, berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obatan terlarang, dan sebagainya yang dibuat dengan sengaja. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam oleh orang-orang kafir itu dan akan dikumpulkan di sana. Quran Surat Al-Anfal ayat 36. Oke. Selanjutnya makna Islam ya. Srul, silakan Srul. Yuk. Apa makna Islam? Makna Islam menurut bahasa itu, secara bahasa Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata aslamu, aslama, istaslama, salim, dan salam. Pengertian lengkapnya sebagai berikut. Aslamu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai, dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salam artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan.
Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian Islam menurut Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Selanjutnya, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Islam secara etimologis atau lugawi berasal dari 3 akar kata salam yang artinya damai atau kedamaian, salamah yang artinya selamatan, aslama yang artinya berserah diri atau tunduk patuh. Sementara agama Islam dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai pedoman hidup manusia di dunia yang berisi peraturan, perintah, dan larangan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Islam adalah suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang datang dari Tuhan yang menciptakan manusia, sudah tentu ajaran Islam akan selaras dengan fitrah kejadian manusia. Fitrah dalam arti tabiat alami manusia lahir dengan membawa tabiat atau perwatakan yang berbeda-beda. Watak tersebut dapat berupa jiwa pada anak atau hati sanubari yang dapat mengantarkan untuk sampai kepada ma'rifatullah. Sebelum usia balik, anak belum bisa membedakan antara iman dan kafir, karena wujud fitrah terdapat dalam qalb yang dapat mengantarkan pada pengenalan nilai kebenaran tanpa terhalang apapun. Ibnu Taimiyah membagi fitrah dalam 2 macam. Yang pertama adalah fitrah al-munazalah, yaitu fitrah luar yang masuk dalam diri manusia. Fitrah ini dalam bentuk petunjuk Al-Quran dan Sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi fitrah al-ghorizah. Terus yang kedua, fitrah al-ghorizah atau fitrah intern dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia. Kesesuaian Islam dengan fitrah manusia juga dapat terlihat pada beberapa fakta berikut. Pertama, adanya ghorizoh atadayun atau naluri beragama pada diri setiap manusia, sehingga ia bisa merasakan dirinya lemah dan ringkih. Ia membutuhkan zat yang maha agung yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Karena manusia membutuhkan agama yang menuntun dirinya melakukan penyembahan atau ibadah terhadap Tuhannya dengan benar. Yang kedua, dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri setiap manusia, ia mampu memastikan adanya Tuhan, pencipta alam semesta. Sebab keberadaan alam semesta yang lemah, terbatas, dan serba kurang dan saling membutuhkan pasti merupakan makhluk. Hal itu memastikan adanya Al-Khaliq yang menciptakannya. Kesimpulan, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Penciptaan manusia sebagai makhluk sebagaimananya fitrah yang suci dan mulia adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna.
yang dalam hal ini adalah Islam. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya memahami ayat-ayat kauniyah atau sunatullah yang terbentang di alam semesta dan ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat dalam Al-Quran, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan ilmu kehidupan manusia akan bermutu. Dengan agama, kehidupan manusia akan lebih bermakna. Dan dengan ilmu agama, kehidupan manusia akan sempurna dan bahagia. Sekian dari saya mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang ingin bertanya. Oke. Silahkan langsung on mic saja, tidak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang arti agama. Kan dibilang arti agama itu ialah tidak hancur, tidak kacau atau tidak hancur. Nah, mengapa maaf ya kalau agak menyakitkan. Mengapa ya orang-orang yang tidak beragama seperti ateis atau yang tidak punya kepercayaan itu lebih maju sama lebih buka daripada orang yang punya agama? Oke, Raffi. Mau dikumpulin dulu apa dijawab langsung nih, Bro? Kumpulin dulu aja. Kumpulin aja. Kalau yang Raffi boleh deh gue langsung jawab aja deh. Boleh. Udah. Oke, Raffi, ini menurut pendapat saya. Mungkin pertanyaannya kenapa orang yang dalam tanda kutip tidak beragama itu lebih punya pikiran yang open minded dibanding dengan orang yang beragama gitu mungkin ya. Yang lebih maju juga. Ya. Oke, mungkin ini sekedar opini saya dengan pertanyaan Anda ya, Raffi. Mungkin nanti misalkan mau dibenarkan atau mau dicegat jawabannya, dipersilahkan saja. Menurut saya, mungkin karena orang-orang yang tidak beragama, terkadang itu punya pemikiran-pemikiran yang lebih berani, dalam tanda kutip itu, mereka berani eksplor ke tempat yang lebih jauh. Mungkin seperti itu. Bukan berarti yang beragama itu nggak berani untuk eksplor, tapi mungkin itulah yang saya maksud dengan keberaniannya itu lebih dari orang yang punya agama, dan mereka punya hal yang selalu dipertanyakan dalam otak mereka, jadinya mereka akan terus explore, dan akhirnya kita mungkin dalam keadaan sekarang bisa diakui kayaknya kita kalah sama orang-orang yang tadi disebut tidak beragama atau mungkin ateis ya gitu ya. Mungkin seperti itu, Raffi. Berarti orang yang beragama memiliki batas dong. Berarti sementara orang yang tidak memiliki agama tak punya batas, jadi bisa menanyakan semua hal. Sebenarnya bukan batas dalam artian batas apa? Iya, bukan batas, bukan itu. Tapi agama itu kan sebenarnya mengatur kita menjadi lebih baik gitu loh. Ya, betul. Bukan membatasi untuk terutama hal kebaikan. Mungkin nggak ada ya batasan dalam hal kebaikan. Pasti pembatasannya tuh ke hal yang negatif seperti itu gitu loh. Kalau yang untuk hal positif untuk mencari ilmu mungkin tetap ini bisa dilanjutkan gitu. Mungkin itu tadi yang saya maksud, mungkin karena kita dalam posisi sekarang dalam ketertinggalan. Jadi Raffi ngelihatnya kok orang-orang yang non beragama malah lebih maju, mungkin seperti itu, Raffi. Ya, karena yang pernah saya baca, Islam yang dulu itu pada saat zaman Kekaisaran Turki Ottoman itu sebenarnya Islam itu dalam puncak kejayaannya, tapi ini sepertinya di luar konteks, tapi nggak apa-apa, saya bantu jawab aja. Nah, di saat seperti ini seharusnya kita sebagai orang-orang yang beragama punya semangat lebih untuk membalas kejayaan itu, kembali ke kejayaan itu di masa yang sekarang. Mungkin seperti itu, Raffi. Oke. Cukup jelas, Raffi, jawabannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan tambahkan lagi? Atau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup jelas. Oke, terima kasih Raffi.
Ada lagi yang mau bertanya? Ini pertanyakan teman-teman atau sudah jelas? Tadi yang record masih jalan nggak? Oke. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Hanya Raffi atau gimana? Yang cewek ada yang mau nanya? Silahkan yang ingin bertanya, masih dibuka sesi tanya jawabnya. Ya. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke. Yang cewek-cewek nggak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada, mungkin gimana Rul? Enak kita tutup aja atau? Kalau nggak ada yang nanya, mungkin tutup aja kali ya. Apa mau Oke deh, kita tutup. Ada yang mau Ada yang tanya mau nih? Kenapa Rul? boleh tuh? Oke, silakan. Rizky Ramadan. Jidan, langsung on mic Ya. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang makna Islam. Di situ kan Iya. ada berserah diri. Ada perbedaan nggak antara berserah diri dengan pasrah? Oke. Terima kasih. Gimana Rul? Oke. Tanyanya mau dijawab? Jadi oke, ini saya jawab ya. Mungkin ini balik lagi ke opini pribadi, mungkin nanti kalau misalnya mau lebih jelasnya atau lebih lengkapnya mungkin bisa dijelaskan sama Pak Aksol nanti. Berserah diri itu masih apa ya? Menurut saya tuh berserah diri itu kita sudah berusaha, tapi hasilnya itu kita serahkan kepada Allah gitu loh. Kalau satu lagi tadi apa? Berserah diri sama apa? Lupa. Pasrah. Oh, kalau pasrah itu yang saya tahu kebanyakan belum berusaha, tapi sudah menyerah gitu. Itu pasrah. Menurut saya begitu. Apakah sudah terjawab? Jadi mungkin bedanya dari usaha dan belum berusaha gitu ya. Iya betul. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Apakah Maes mau menambahkan mungkin? Tidak, opininya sudah cukup menjawab menurut saya, Mas Rul. Maaf, boleh saya tambahkan? Boleh. Silakan Nurul. Nurul, silakan. Jadi kalau menurut perspektif saya, kalau berserah diri itu kayak benar apa yang dikatakan Asrul, kayak sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan berserah diri, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di luar itu hasilnya kita pasrahkan semua kepada Allah. Nah, kalau berpasrah itu atau pasrah itu lebih kayak benar kata Asrul juga sih, tidak ada usaha sama sekali, dia hanya pasrah tapi tanpa minta sama Allah gitu. Oke, baik. Oke. Terima kasih untuk tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Dami. Oke, next.
Ada lagi yang mau bertanya? Ya mungkin satu lagi pertanyaan sebelum ditutup. Oke. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya mau nanya. Oke, Oke, boleh. silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Swasabila. Saya mau bertanya tentang Aslamu Islamiyah. Terima kasih. Islamu Islamiyah. Ya, Rul, mungkin ditekankan lagi penjelasan yang tadi soal Islamu Islamiyah. Boleh, Rul. Aslamu Islamiyah. Itu yang tadi di bagian apa ya? Lupa. Prinsip ya kalau nggak salah. Prinsip, sebentar. Gas, boleh bantu dijawab dulu sebentar? Oke, yang tadi pertanyaannya mungkin ditampung dulu. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, saya akan bantu jawab aja, Srul ya. Oke, boleh. Islamu Islamiyah itu adalah Islam adalah satu-satunya agama yang membimbing manusia dalam meniti dan menata kehidupan. Allah menurunkan agamanya sebagai pedoman yang harus dijadikan referensi dalam menetapkan setiap keputusan dengan jaminan ia akan terbebas dari segala kebingungan dan kesesatan. Gitu. Jadi Islamu Islamiyah adalah pedoman untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Oke, Pak Aksol sudah join. Lagi sesi tanya jawab, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Dicatat pertanyaannya. Nanti Rabu depan kita bahas ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlewat atau apa. Iya, Presentasi udah tadi berarti ya? Sudah, Sudah, Pak. Ini sudah Oke, sesi siap. pertanyaan tadi Sudah sesi tanya jawab, beberapa Pak, sudah dijawab memang, Pak. sudah dijawab semua. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand dan
juga langsung on mic saja, tidak apa-apa. Pak, apa mau langsung ke? Oh ya, ada deh. Ayo, silakan Ya. Ahmad Rifai. Silakan Pak I mau bertanya. On mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di nama saya Ahmad Rifai. Saya ingin bertanya di pengertian Islam menurut Al-Quran. Pada surat Ali Imran ayat 85 artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sedangkan di dunia ini banyak sekali agama selain Islam. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus diam saja, tidak mengingatkannya, atau gimana tuh? Oke. Surur mau menjawab, Surur? Boleh. Jadi tadi kan pertanyaannya yang ini surat Ali Imran ayat 85 ya. Iya. Balik lagi kan tadi apa ya? Kalau kita tuh sebagai umat Muslim, menurut saya kita tidak, kita ada apa ya? Kita ada kewajiban untuk memberi tahu gitu loh, semacam apa ya? Memberitahu yang benar gitu. Tapi kita juga tidak perlu memaksa atau tidak perlu terlalu memaksa lah. Dalam artian kita sudah memberitahu gitu loh. Islam tuh adalah agama yang benar gitu. Balik lagi yang tadi juga Islam itu juga tidak pernah memaksa untuk masuk gitu loh ke dalam agama Islam gitu loh. Kita juga. Oke, mungkin Bagas bisa menambahkan. Oke. Kalau mungkin ini ada tambahan tentang opini pribadi saya tentang pertanyaannya Rifai, kenapa manusia itu diciptakan dengan berbagai macam bangsa, suku, dan ras dan serta agama. Mungkin opini saya adalah kita itu kan beragama Islam merupakan salah satu nikmat dari Allah, kita terpilih menjadi seorang Muslim gitu kan. Ada yang dinamakan hidayah. Nggak semua orang akan mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan nikmat Islam. Menurut saya, untuk orang-orang yang mungkin teman kita atau mungkin keluarga ada yang memeluk agama lain, itu menurut saya sih oke-oke saja. Yang penting mungkin kita hanya mengingatkan secara halus, mungkin menghargainya juga, kita memberikan sentuhan-sentuhan yang nyata Islam tuh nggak seperti yang media beritakan, yang penuh dengan kebengisan. Kita tuh adalah agama yang selalu cinta, belas kasih, dan juga kebaikan-kebaikan dalam agama Islam yang harus kita kedepankan terhadap teman-teman ataupun keluarga kita yang memiliki perbedaan pemeluk agama. Gitu, Rifai ya. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Oke, terima kasih Rifai. Oke, terima kasih Rifai. Ada yang ingin dipertanyakan lagi? Baik, Pak Aksol, sepertinya sudah cukup jelas dan pertanyaannya sudah tidak ada. Saya kembalikan ke Pak Aksol lagi. Coba tadi pertanyaannya udah dikembalikan kepada penanya ya. Pertanyaannya Pak Aksol ingin tahu deh apa yang belum clear, yang masih ngambang di pihak penanya apa kira-kira? Oke, atau mungkin si Mahes sebutin deh pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman. Ada berapa penanya? 6 ya? Tadi ada sama ada 9. Enggak Pak, nggak nyampe.
Oh, nggak nyampe. Pertama Sampai ada kemarin sampai sembilan. si Boy, pertama tadi Boy nanyain kenapa orang-orang yang dalam tanda kutip yang tidak tidak memiliki beragama. agama itu pemikirannya lebih maju. Tadi sudah dijawab dan Dijawab, Boy oke. sepertinya cukup puas dengan Setuju. jawabannya. Terus Tadi pertanyaan kedua apa, Srul? Pertanyaan kedua tadi itu Yang ini aja, yang saya ingat pokoknya tadi ada pertama si Boy, terus Bila tadi nanya yang barusan apa namanya apa tadi namanya? Islamiyah. Ya udah dijawab juga. Ya tadi namanya Islamiyah sudah dijawab juga. Terus tadi Didan menanyakan tentang apa bedanya pasrah dengan apa, Srul? Apa bedanya berserah diri dengan pasrah? Gitu. Nah, ya. Terus tadi sudah dijelaskan. Sudah dijawab juga. Kalau yang pasrah itu ya udah benar-benar udah cuek lah, ibaratnya sama sekali. Tapi kalau berserah diri itu kita melakukan sebuah upaya terlebih dahulu, namun selanjutnya hasil Allah yang menentukan. Diserahkan kepada Allah. Iya. Siap. Oke, Bapak akan menambahkan. Jadi konsep besar ini mungkin di makalah belum terlihat jelas. Nanti tolong ditambahkan pemakalah tentang hubungan ketika konsep besar itu ya, antara manusia, agama, dan Islam ya. Bagaimana hubungan antara manusia yang banyak menyebutkan bahwa Darwin juga menyebutkan bahwa manusia itu asalnya dari hewan ya, bersel satu itu. Seperti gorila yang kemudian berdiri dan sebagainya itu, atau kera gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam memandang tentang manusia itu. Manusia itu dalam Quran itu apa bedanya antara binatang ya. Kemudian manusia itu disebutkan dan ditantang oleh Allah untuk menggunakan akalnya. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ya, itu sebuah ungkapan supaya kita menggunakan akal kita yang sangat membedakan antara manusia dengan binatang. Itu letak pada akalnya. Kemudian juga kenapa dengan akal? Karena akal itulah yang dapat menjadi pertanggungjawaban manusia di saat dia balik. Makanya di hadis itu dikatakan bahwa akan diangkat sebuah pena, artinya tidak ditulis itu sebagai dosa, itu terjadi pada 3 golongan. Yang pertama, anin nabi hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik, sehingga apapun yang dilakukan oleh anak kecil itu tidak dianggap sebagai suatu ketetapan yang wajib. Makanya kalau dia tidak melakukan sholat pun tidak dosa, tetapi ayah dan bundanya supaya mengajarkan sholat, pahalanya sementara untuk orang tuanya ya, sampai dia balik, sampai dia akil balik, sempurna akalnya, maka ketetapan hukum itu ada pada dirinya ya, anak kecil. Jadi kamu dianggap dosanya itu ketika sudah mulai balik. Kemudian yang kedua adalah wa anil majnuni hatta yastaiqidu, orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sempurna akalnya. Misalnya kalian, jangan sampai ya, misalnya dari SD dia sehat, akalnya digunakan. Kemudian ketika SMA, naudzubillah, gara-gara lelaki atau gara-gara perempuan dia stres, gila gitu kan, kusut otaknya, maka itu tidak dihitung sebagai amalan dia yang berhubungan dengan Allah. Artinya tidak dibebankan sebuah dosa dan kewajiban. Sampai dia akhirnya sadar bahwa dia sembuh dari gilanya, maka dia akhirnya diwajibkan kembali. Pak, kalau yang untung berarti dari lahir gila terus Pak ya, sampai tua, sampai mati gitu ya. Bisa jadi dia nggak dimintakan pertanggungjawabannya. Inilah beda manusia dengan binatang. Kemudian yang ketiga adalah orang tidur sampai dia bangun. Orang tidur siapa? Contohnya adalah Ashabul Kahfi. Tidur beratus-ratus tahun sampai 300 tahun lebih. Itu dia tidak dikenakan hukum oleh Allah. Sehingga dasar inilah yang menjadikan kalau kamu ketiduran, tidak sengaja ya, ketiduran tidak sholat misalnya lewat duhur asarnya, itu tidak dianggap sebagai dosa manakala itu dilakukan dengan ketidaksengajaan dan ketika dia tidur. Sehingga ini menjadi dasar kita untuk menetapkan sebuah hukum. Dan itu pula yang menjadikan kita, membedakan kita dengan
binatang. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang apa namanya, pasrah ya, pasrah dan berserah diri. Itu tadi udah pas jawabannya ya. Jadi kalau pasrah itu biasanya ya pasrah aja, artinya tidak ada upaya, tidak ada usaha-usaha. Kalau berserah diri pada Allah, artinya kita tunduk patuh apa yang menjadi konsekuensi yang Allah tetapkan untuk kita. Artinya takdir itulah yang mungkin. Makanya ada kisah anak remaja yang sombong dia, kemudian dia dari luar negeri, ketika dia pulang dari barat ya, dari orang-orang dia kuliah di Amrik, dia pulang pingin menanyakan 3 hal kepada ustadz atau kiai tentang, pertama, Allah itu di mana, Allah itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua, apakah takdir itu ada gitu. Yang ketiga adalah kalau setan itu terbuat dari api, kenapa neraka dibuat dari api? Apakah Allah tidak mikir gitu kan? Api ketemu api ya nggak ada rasanya gitu, kata anak muda itu. Ketika dia tanyakan dengan seorang kiai, seorang ustadz, ditampar dia dengan kerasnya sampai pipinya merah dan dia kesakitan. Lah, kok saya nanya kok ditampar, wahai kiai, wahai ustadz? Itu jawaban dari ketiga pertanyaan kamu, katanya. Jawabannya apa? Dia makin bingung. Yang pertama adalah apakah rasa dari tamparan saya itu sakit, panas dan sebagainya. Panas itu, sakit itu seperti apa wujudnya? Dia tidak bisa menjelaskan. Itulah eksistensi Allah. Allah itu ada tetapi nggak bisa diwujudkan, tapi ada ya. Yang kedua, tentang takdir. Apakah kamu mimpi semalam saya tampar hari ini? Tidak, saya tidak mengira dan tidak berpikir apapun. Itulah takdir. Ayah Pak Aksal meninggal hari ini, itu adalah takdir, ketetapan yang Allah sudah tulis di azali ya. Meninggalnya hari Selasa kemarin, itu sudah dituliskan, dan kita sebagai manusia tunduk dan patuh atas takdir Allah itu. Tetapi ada takdir-takdir yang kemudian bisa kita rubah. Seperti apa? Seperti ketika kita bodoh, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi orang yang pintar. Ketika kita miskin, kita berusaha semaksimal mungkin bekerja, insya Allah kita akan jadi orang kaya. Itulah takdir-takdir Allah yang tidak yang bisa kita rubah. Tetapi ada takdir Allah seperti jodoh, kematian, itu adalah takdir yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, dan itu menjadi rahasia Allah. Dan manusia tidak ada yang tahu, dukun tidak ada yang tahu. Dukun mengatakan matinya hari ini, tetapi Allah berkuasa lain, akan terjadi lain. Ya, takdir itu ada di tangan Allah dan wajib kita yakini adanya takdir itu. Yang terakhir, kalau kita sudah berserah diri pada Allah, artinya semua hal yang terjadi pada manusia setelah kita berusaha, berikhtiar, sungguh-sungguh jelas ikhtiarnya, mendekatkan diri pada Allah, maka hasil, ketentuan, dan apapun itu yang terjadi, tentu itu adalah yang terbaik buat kita. Kita nggak bisa protes pada Allah, ya. Kita nggak bisa protes dan mengatakan ini yang buruk terjadi pada diri saya. Itu adalah sesuatu yang kadang-kadang mata kita tidak tahu saat ini. Tapi ada di balik itu ada hikmah-hikmah yang besar, hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah akan bukakan takbir itu, Allah akan bukakan rahasia itu setelah nanti kita akan berpikir, kita akan menganalisa kejadian-kejadian itu. Oh, ternyata begini, oh dan sebagainya. Baru kita mensyukuri apapun yang Allah berikan pada kita. Tugas kita adalah terus menjalankan kewajiban Allah dan bersyukur apapun yang terjadi pada hidup kita. Kita tidak boleh bersuudzon, dan juga kita tidak boleh kemudian mengabaikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tugas kita sempurnakan, ikhtiar kita sempurnakan, ketetapan dan apapun kita terima, dan itulah yang terbaik buat kita dari Allah. Mungkin itu tambahan dari Bapak untuk menambahkan materi tentang ini. Kemudian kaitan dengan agama, agama itu A dan gamma ya. Gamma itu artinya kacau, A tidak, berarti supaya kita hidupnya tidak kacau. Agama apapun biasanya dikaitkan dengan penemunya dan juga daerahnya biasanya ya. Buddha, kemudian apalagi Hindu. Nah, itu terkait dengan nama-namanya. Makanya orang Barat menyebut Islam itu adalah Muhammadanism. Agama atau isme, kepercayaan yang dibawa oleh Muhammad, itu salah besar. Karena dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan la ilaha illallah.
semua mengajarkan itu. Dan agama yang besar harus kita yakini adalah agama Islam, ya, agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Yang aku ridhoi adalah Islam. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap agama-agama lain, Pak? Maka ada namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu sikap ke tengah, sikap di tengah. Kita tidak bisa kemudian menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan orang-orang Islam, ya, orang Islam yang berbeda dengan paham dia salahkan, dia kafirkan. Itu sangat naif dan sangat dangkal pemikirannya. Padahal dalam Islam hukum-hukum atau apapun itu sangat beragam. Ada 4 madhab yang kita ketahui, dan masing-masing madhab itu adalah memberikan hazanah pengetahuan dan ilmu pengetahuan buat kita. Begitu luasnya Allah memberikan pencerahan kepada orang-orang yang pinter, ya. Kemudian kita bisa mengambil salah satunya atau mungkin bisa mempelajari keseluruhannya. Oleh karena itu, moderasi beragama, sikap moderasi beragama itu diperlukan, dan mohon nanti ditambahkan di makalah untuk agama, ya, kayak tentang agama nanti masukkan tentang moderasi beragama supaya teman-teman tahu apa sih moderasi beragama itu, maksud dan tujuannya apa. Itu sedang digalakkan oleh Kemenak, ya, Kementerian Agama, supaya sikap kita tidak memihak ke kanan atau ke kiri itu kita dapatkan. Artinya kita menghargai orang lain. Kita hidup di Indonesia tidak hidup sendirian hanya yang merdeka itu punya orang Islam, tidak. Agama-agama lain kita hidup berdampingan dengan mereka, maka kita harus bertoleransi, kita harus bersifat moderat dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita capai. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita ada satu tujuan, ya, yang mulia adalah keberagaman itu adalah menuju Indonesia yang satu, ya. Berbeda-beda tetapi satu jua. Terakhir tentang Islam akan menjawab. Jadi manusia, agama dan Islam itu, Islam menjawab semua aspek-aspek yang diinginkan dan juga aspek-aspek yang difikirkan oleh manusia akan terjawab. Semua lini kehidupan itu ada di Islam. Dari mulai fondasinya, la ilaha illallah, tauhidnya, bagaimana dia dalam bidang ekonominya, sosialnya, politiknya harus ada, dan itu sudah dibahas dalam Islam. Artinya kita dalam hidup itu tidak boleh memilah dan memilih, saya suka yang ini, nggak bisa. Semua sudah diatur, apalagi kemarin juga ada yang nanya, bagaimana kalau ada orang yang berpolitik hanya mengambil baiknya aja dalam politik itu, dia akan mencari ayat-ayat yang kemudian dia anggap itu menguntungkan baginya. Itu tidak boleh, ya. Karena Islam harus dipelajari secara kafah, secara keseluruhan. Semua aspek lini kehidupan itu dari mulai kita bangun sampai tidur lagi itu sudah dibahas dalam Islam. Dan begitu sempurnanya agama ini sehingga banyak orang-orang akhirnya kalau dia mau berpikir jauh ke depan dan kemudian dia mau merasionalkan apapun yang terjadi, ternyata di Islam sudah ada. Oke. Minggu depan siapa yang maju? Nanti kita akan bahas juga yang ini yang secara dalam lagi, yang mungkin Pak Aksel akan sampaikan tadi. Halo, terdengar suara Pak Aksel? Siapa yang maju minggu depan? Terdengar. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Mohon nanti membahas tentang Al-Quran, ya, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama dalam Islam, ya. Jadi Al-Quran nanti minta tolong yang maju hari besok, makalahnya disiapin 2 hari sebelumnya kalau bisa sudah terjadi PPT-nya dan videonya, ya. Nanti juga Pak Aksel akan kirimkan beberapa video yang kalau ditontonkan saat kuliah biasa jadi waktunya habis untuk nonton. Nah, itu penting video-video itu untuk memperkuat keimanan kita dan juga untuk meyakini bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar. Kalau kita bicara di depan Islam, kita boleh, karena Qur'annya mengatakan misalnya orang kafir, ya, kalau orang kafir itu tempatnya neraka misalnya, kan, ada seperti itu. Kalau tapi di depan orang kafir ngomong kayak gitu, itu nggak boleh, ya. Artinya itu kita dakwah kepada orang-orang Islam supaya imannya kuat, supaya imannya lurus, sehingga itu di kalangan kita kalau orang Kristen, orang luar mendengar ceramah itu, ya nggak boleh kemudian panas telinganya karena dia sedang mengajarkan ketauhidan di kalangan umat Islam. Sehingga agama Islam yang panduannya itu adalah Al-Quran, dan mohon makalah minggu depan itu
kaitkan dunia sains dengan Al-Qur'an, itu akan menarik ya. Apa sih yang ada di Al-Qur'an yang kemudian orang-orang kekinian kemudian menemukannya, itu biasanya akan menarik. Banyak hal-hal yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an, kemudian kajian-kajian saintifik itu kemudian dapat ternyata di Al-Qur'an sudah ada, itu menarik. Nanti kita tambahkan itu, dan juga mohon pemakalan minggu depan juga tambahkan tentang sejarah pembukuan Islam, sejarah pembukuan Al-Qur'an, mulai dari Nabi, kemudian dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, ya, Utsman, dan seperti apa jadinya Al-Qur'an sampai di tangan kita. Proses, fasenya seperti apa, perjalanan Al-Qur'an dari mulai turun dari Allah lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, bagaimana perjalanannya sampai ada di tangan kita saat ini. Keasliannya, orisinalnya kok sampai terjaga, tidak ada yang bisa merubah Al-Qur'an karena dijaga. Kata Allah, inna nahnu, sesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang akan menjaganya. Makna kami ini adalah banyak, tidak hanya Allah. Allah tidak sendiri, ada peran-peran yang lain untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Sehingga kalian salah satunya yang bertanggung jawab atas keaslian dan kemurnian Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an bisa kita pertahankan keasliannya, ya. Syukur-syukur kita bisa banyak menghafal, mengkaji Al-Qur'an sehingga kita akan ketemu jalan kehidupan kita. Itu saja dari Pak Aksol. Minta tolong di screenshot ya, meskipun wajah Pak Aksol nggak kelihatan nggak masalah, dan kirim ke Pak Aksol ya. Nanti Pak Aksol akan jadi laporan untuk Bapak hari ini. Itu saja dari Bapak, silakan ditutup saja presentasinya oleh makalah kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mohon maaf sekali lagi, Bapak nggak bisa di depan laptop, ini pakai HP, dan Bapak juga lagi menerima banyak tamu di rumah, karena almarhum juga salah satu sosok yang sangat berpengaruh di kampung Bapak ini, dan juga dia adalah salah satu sosok yang sangat dihormati ya, karena dia adalah pemula untuk mengajarkan agama Islam di kampung ini, sehingga banyak murid-muridnya yang berdatangan dari mana-mana, kemudian juga teman-teman sebayanya, dan terpaksa Bapak sebagai anak pertama yang menerima tamu-tamu itu. Ya, doakan mudah-mudahan husnul khotimah, yang ditinggalkan bisa melanjutkan perjuangannya, kalian juga bisa meneruskan perjuangan-perjuangan untuk menegakkan li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Apapun profesi kalian, tetap kalian harus taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh sombong dan yang lainnya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan di screenshot nanti kirim Bapak, dan yang terakhir silakan Bapak kembalikan dulu kepada pemakalah untuk menutup acara diskusi pada siang hari ini. Silakan. Baik Pak. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Aksol yang telah memberikan penjelasannya kembali. Untuk hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tadi itu foto udah di foto ya tadi ya. Siapa yang dokumentasi tadi? Oh, boleh. Oh, aja. Mau foto lagi ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Dinyalain kameranya. Mas coba nyalain di depan deh. Benar. Bisa. Atau juga sedang. Sebentar ya, sebentar. Nah, boleh di sini. Menghadap ke ada musola di sini, musola tertua di kampung ini. Silakan, boleh di screenshot. Oke. Udah ya. 1, 2, 3. Udah Pak. Oke, makasih ya. Teman-teman, Bapak ucapkan terima kasih sekali, meskipun Pak Aksol nggak di depan laptop dan tidak di tempat di Jakarta, tetapi kita tetap bisa melaksanakan tugas kita hari ini. Kita bisa presentasi di tepat waktu, karena kalau ditunda-tunda nanti akan susah mencari waktu. Kita bisa menambahkan saja, tetap kalian sudah dewasa sehingga bisa terus belajar apapun yang sudah kita plankan,
sudah kita rencanakan, kita bisa terus lakukan itu, dan mudah-mudahan ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. sama-sama. Sama-sama.